Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajrina Nur Sabrina dari Sosiologi 2E, mata kuliah Kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Di situ ada 5 poin. Yang pertama ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua, mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang keempat, dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang kelima, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut para ahli atau terdapat banyak pengertian tentang hukum. Apa sih hukum itu? Nah, menurut para ahli itu kan itu tuh memiliki kesamaan-kesamaan gitu. Tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum itu yang pertama ada hukum merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh penguasa atau negara. Yang kedua, hukum dibuat untuk mengatur masyarakat dalam melaksanakan segala perilakunya. Yang ketiga, ada hukum bersifat memaksa dan apabila aturan dilanggar, maka terdapat sanksi yang diberikan terhadap sang pelanggar tersebut. Terus penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi menurut Wayne Lafavre 1964. Nah, di situ juga terdapat undang-undang kekuasaan kehakiman hadir untuk menjamin terselenggaranya sistem peradilan di Indonesia guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana demi terselenggaranya negara hukum. Materi kedua yaitu ada mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan, itu karena masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN, di mana di Indonesia sendiri itu masih belum terciptanya keadilan, di mana yang di bawah akan terberantas, yang di atas akan kayak dihukum tidak berat gitu. Kalau yang dari menengah ke bawah itu pasti apapun masalahnya itu pasti dihukumnya tuh secara tidak adil gitulah ya. Materi ketiga ada sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, di mana yang pertama sumber historis itu merujuk pada perjalanan perkembangan sistem hukum di Indonesia gitu ya, yang mencangkup warisan hukum dari masa kolonial serta dinamika hukum setelah kemerdekaan. Nah, kayak contohnya itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 antara tahun 1999 hingga 2002. Nah, memperkuat prinsip negara hukum, hak asasi manusia, serta peradilan yang independen. Penting untuk dicatat bahwa sejarah penegakan hukum selama masa Orde Baru menunjukkan adanya politisasi hukum demi kepentingan penguasa. Nah, ada sumber sosiologis di mana berkaitan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan struktur masyarakat yang mempengaruhi penegakan dan kepatuhan hukum. Contohnya, pluralisme hukum di Indonesia dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis dan budaya masih menjunjung tinggi praktik hukum adat. Nah, selain itu juga ada ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi masalah. Penegakan hukum seringkali lebih berat bagi masyarakat kelas bawah. Nah, sementara di kalangan elit seringkali terhindar dari konsekuensi hukum dengan pernyataan seperti ini ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya.
Terus ada sumber politis di mana berkaitan dengan pengaruh kekuasaan politik terhadap sistem hukum, termasuk independensi lembaga penegak hukum. Contohnya yaitu campur tangan eksekutif, di mana kekuasaan politik terkadang berusaha mempengaruhi aparat hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim untuk melindungi kepentingan tertentu. Nah, jadi penegakan hukum yang adil di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah kolonial, struktur sosial masyarakat, serta dinamika kekuasaan politik. Nah, untuk mencapai keadilan yang sejati diperlukan reformasi hukum secara menyeluruh, peningkatan integritas lembaga penegak hukum, serta pendidikan hukum yang adil dan dapat diakses semua kalangan. Nah, para aparatur penegak hukum dapat memproses siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberi keputusan atau vonis. Mahkamah Agung ini membawahi 4 lingkungan peradilan, yaitu yang pertama ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Di mana peradilan umum itu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat untuk mencari keadilan pada umumnya. Dan jika warga negara melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum tersebut gitu. Yang kedua ada peradilan agama. Peradilan agama ini terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama ini bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan terakhir juga wakaf dan sedekah. Terus yang ketiga ada peradilan militer, di mana peradilan militer ini menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang keempat ada peradilan tata usaha, di mana ini tuh bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara tersebut gitu. Terus ada materi yang keempat, yaitu dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum bersifat baik dan terpuji sehingga melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah gitu ya. Nah, di mana negara Indonesia itu kan adalah negara hukum ya, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Ini berarti segala aspek kehidupan bernegara termasuk pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di era globalisasi ini yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegakan hukum. Penegakan hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang mencoba menyuap gitu, misalnya. Terus materi yang kelima, yang terakhir, yaitu esensi dan agensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum ini bertujuan untuk mewujudkan peraturan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat, meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.
Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.